boleh membahagiakan kita semua karena Tuhan telah mengumpulkan kita kembali melalui program doa sehati yang meluncur kepada saudaraku sekalian setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kami terus berdoa agar siaran ini atau program ini dapat memberkati saudaraku sekalian dimanapun berada, menguatkan saudaraku dan juga membawa kepada pengharapan untuk melihat Tuhan Yesus begitu heran, begitu ajaib dalam kehidupanmu dan terberkati dalam sepanjang siaran ini atau program ini boleh berlangsung. Puji Tuhan saudaraku, selamat malam untuk Ibu Isti, Ibu Yuli Nur dan juga Pak Supriyono. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kami live streaming Facebook di malam hari ini, maupun juga saudaraku yang bergabung dalam channel YouTube kami GPS Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini akan menemani saudaraku sekalian selama 45 menit ke depan, dan dimana kita akan menyanyi memuji Tuhan dan kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dari GPS Purwokerto. Saudaraku, mari saudaraku pada malam hari ini siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Saudaraku, tidak ada yang begitu membahagiakan, yang begitu indah dalam hidup ini selain daripada berkat kehidupan yang Tuhan sediakan dalam diri kita masing-masing. Karena itu bersyukurlah untuk kehidupan ini, bersyukurlah untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh mencari nafkah, kesempatan kita boleh melayani Tuhan, kesempatan kita boleh bertemu dengan orang-orang yang kita temui pada kesempatan hari ini saudaraku. Karena semuanya Tuhan izinkan terjadi supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena itu tetaplah jadilah garam dan terang dimanapun kita berada, baik dalam perilaku, dalam tutur kata kita. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada nama lain yang layak untuk menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudaraku, kita akan menyembah Masuk ke Tuhan. dalam gerbang Tuhan dengan membawa puji-pujian dan ucapan syukur. Siap menari untuk Tuhan. Come into this house. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Doa kami panjang hari ini, Tuhan menolong hari-harimu, Tuhan menolong hidupku sepanjang hari ini, memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau juga pengharapan, dan berikan firman-Nya yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama saudaraku sekalian, kita mau berkata apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Apakah yang dapat kami balas buat kebaikan-Mu selain kami memuji menyembah-Mu? Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Tuhan memenuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, Kau mencurahkan darah-Mu, Kau mencurahkan nyawa-Mu, memberikan nyawa-Mu Bapa, supaya kami yang berdosa ini Tuhan beroleh pengampunan-Mu, supaya kami orang-orang berdosa ini Tuhan boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh bersyukur kepada-Mu pada kesempatan malam hari ini. Bila malam hari ini kami boleh diingatkan bahwa sebentar lagi kami akan menyambut Paskah. Biarlah Tuhan menjadi perenungan kami malam hari ini akan pengorbanan-Mu, akan darah-Mu di kayu salib untuk kami Bapa. Dan biarlah kami menjalani kehidupan hari-hari kami dengan selalu mengucap syukur dalam segala perkara, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab hidup yang kami jalani hari ini adalah anugerah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu sangat kami butuhkan, menjadi bekal untuk perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu mari Tuhan, berkata-katalah kepada kami malam hari ini, berbicaralah kepada kami malam hari ini Tuhan. Kami umat-Mu, kami menghauskannya, kami merindukan perkataan gembala kami yang baik. Tuhan urapi Bapak Pendeta Nono yang akan menyampaikan berkat firman-Mu untuk setiap kami dan kepada setiap kami dimanapun berada. Kiranya Kau jamah dan lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang mau memberkati firman Tuhan. Katakan amin. Shalom. Shalom semuanya, selamat malam.
Kiranya diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara semua yang dikasih Tuhan, selamat menyongsong Paskah dalam 40 hari ke depan, saudaraku. Orang-orang yang selalu rendah hati adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi selama 40 hari ke depan, saudaraku, kita menyongsong Paskah dan menyiapkan hati, menyiapkan diri, bukan hanya sekedar tradisi yang ibadah ritual rutinitas, tapi ibadah kita mengubah perilaku kehidupan kita, saudaraku. Jadi setiap dalam ibadah, perilaku kita berubah. Dalam aktivitas kita beribadah, kehidupan kita berubah. Berubah apa? Berubah menjadi lebih baik. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang suka berdoa. Orang-orang yang rendah hati, orang yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap masalah kehidupannya. Oleh sebab itu, saudaraku, jadilah orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Jadilah orang yang rendah hati, bukan orang yang congkak. Jadilah orang yang rendah hati, bukanlah orang yang gila hormat. Jadilah orang yang rendah hati, bukan orang yang selalu membanggakan dirinya sendiri. Saudaraku, orang yang rendah hati adalah orang yang sadar bahwa ia butuh Tuhan, ia butuh pertolongan Tuhan, ia sangat mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang rendah hati dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang rendah hati, ia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya ditolong oleh Tuhan. Karena orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena hebatnya, tapi karena kemurahan Tuhan terjadi atas hidupnya. Sekali lagi, shalom saudaraku, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, selamat malam Bu Yuli, selamat malam Mas Supri. Selamat menjalankan ibadah Rabu Abu, ya. Selamat bertobat, meninggalkan apa yang jelek, yang jahat, dan kembali menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Selamat malam Pak Victor, selamat malam Mak yang ada di Malang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi Tuhan itu senang dan suka dengan orang-orang yang rendah hati. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 149. Ya. Saya mau membacakan firman Tuhan dari Mazmur 149 ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sekali lagi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Katakan rendah hati, ya. Karena orang yang rendah hati di sini dikatakan dimahkotai dengan keselamatan, ya. Orang-orang yang rendah hati itu diselamatkan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati itu diberikan kemenangan dalam kehidupannya. Kemenangan dari apa? Yang pertama adalah dari dosanya. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan adalah orang yang sadar siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Seperti hari ini banyak orang beribadah dalam ibadah Rabu Abu, ya. Mengapa? Ya. Karena mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang
yang tahu keberadaannya di hadapan Tuhan. Ya. Kepada siapa ia kembali dan bagaimana ia akan kembali. Ya kan? Manusia diciptakan dari debu tanah, ia akan kembali kepada debu tanah. Jadi tidak ada kesombongan yang layak kita banggakan untuk menganggap diri kita itu hebat, untuk menganggap diri kita itu yang paling benar, untuk menganggap diri kita itu orang yang paling pintar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena siapa kita di hadapan Tuhan sehingga kita menjadi biji matanya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ya, kalau jadi biji mata Tuhan itu dikatakan di sini adalah orang-orang yang dikenan, ya. Tuhan berkenan kepada umatnya. Apa yang dikenannya? Ya, ia memahkoti orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ia berkenan dengan orang yang rendah hati, saudara, bukan orang yang sombong. Karena orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh itu ambang kehancuran. Tapi orang yang rendah hati, ia akan mendapatkan kehidupan. Ya, dikatakan dalam Amsal bahwa kerendahan hati ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya keselamatan dunia akhirat, saudaraku. Jadi orang yang ingin diselamatkan hidupnya di bumi dan di surga adalah orang-orang yang belajar rendah hati hidupnya di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesamanya, saudaraku. Tahu siapa jati dirinya di hadapan Tuhan, tahu siapa identitasnya di hadapan Tuhan, tahu siapa statusnya di hadapan Tuhan. Ya, tahu bagaimana caranya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ya, maka firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Rabu-abu, ya, bisa dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Rabu-abu tandanya orang-orang itu memiliki pertobatan. Bukan hanya mengoleskan tanda salib di dahi, tapi menyalibkan dagingnya, menyalibkan manusia lamanya, menyadari bahwa penderitaan Kristus, ya, perjalanan Via Dolorosa, perjalanan Yesus memikul salibnya sampai ke Bukit Tengkorak, ke Bukit Golgota, itu mengalami penderitaan, masa-masa kesengsaraan Tuhan. Masa-masa kesengsaraan Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dikenanya. Siapa orang-orang yang dikenan dan dikasihinya? Dialah orang-orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, orang-orang yang rendah hati selalu ingin, ya, bercakap-cakap dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan bahwa dirinya adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, saudaraku, Tuhan berkenan kepada umatnya, ya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jika kita hari ini ingin diselamatkan oleh Tuhan, jika kita hari ini ketika kita ingin dipelihara oleh Tuhan, kita ingin diberikan kemenangan oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, orang yang dianugerahi kemenangan oleh Tuhan, orang yang mau mengikuti aturan main Tuhan. Ya. Orang yang ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bukan apa yang ia mau Tuhan lakukan dalam hidupnya. Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ia menyelamatkan kita, ya. Ia menderita untuk kita, ia disalibkan untuk kita, ia mati untuk kita, dan ia bangkit untuk kita. Ia memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia.
dan pengorbanannya. Oleh sebab itu hari ini sebagai tanda kita itu menyongsong Paskah, mari kita evaluasi kehidupan kita, ya. Periksa kehidupan kita, pikiran kita yang terutama, saudaraku, karena pikiran kita menentukan jalan hidup kita, pikiran kita menentukan tindakan kita, pikiran kita menentukan perkataan kita, pikiran kita menentukan ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita refleksi apakah sepanjang kehidupan kita itu bisa menghargai pengorbanan Yesus. Apakah kita bisa menghargai kesengsaraan Yesus? Ya. Apakah kita bisa berterima kasih kepada Tuhan? Tuhan sudah selamatkan kita. Tuhan sudah berikan kemenangan kepada kita daripada budak dosa. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Ya. Barang siapa yang percaya kepada Dia, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu bukan hanya sekedar slogan manusia baru, ciptaan baru, tapi kelakuannya tetap sama, saudaraku. Ya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang suka berdoa adalah orang yang siap diubahkan hidupnya. Yang percaya katakan amin. Orang yang selalu senang berdoa, mencari hadirat Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, hidupnya diubahkan. Hidupnya mengalami perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi baik, yang rusak menjadi benar. Itulah orang-orang yang senang berdoa, orang yang suka berdoa. Tapi ada banyak orang berdoa tapi kelakuannya tetap sama, saudaraku. Jadi ia berdoa kepada siapa? Ya. Apakah dia memaksa Tuhan untuk mengubah Tuhan, mengatur Tuhan, mengubah keputusan Tuhan, atau Tuhan yang mengubah kehidupannya, yang mengatur kehidupannya? Orang berdoa itu harusnya mengikuti cara Tuhan. Ya. Tuhan yang akan mengatur hidupnya, bukan dia yang mengatur Tuhan. Itulah pertobatan. Orang yang bertobat senang diatur oleh Tuhan. Orang yang bertobat senang dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu mengarah kepada apa yang harus kita kerjakan, bukan apa yang harus kita terima. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tinggal kita mengerjakan apa yang menjadi tujuannya kita ada dalam dunia ini, saudaraku. Jadi, tujuan Tuhan dalam hidupmu apa? Itu yang terpenting, saudaraku. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Tuhan sudah menolong saudara. Tuhan sudah memberkati hidup saudara. Apa yang kurang? Ya kan? Kurang banyak, ya kan? Banyak sedikitnya yang kita terima tergantung kepada kapasitas kita, tergantung pada tolak ukur kita, tergantung pada takaran yang kita punya, ya kan? Orang yang memiliki banyak akan diberkati banyak, orang yang memiliki sedikit akan diberkati sedikit. Orang yang memberi banyak akan diberi banyak, orang yang memberi sedikit akan diberi sedikit. Ya kan? Orang yang punya kapasitas banyak akan diberikan tanggung jawab lebih banyak daripada orang yang punya kapasitas sedikit, ya. Bahkan dia akan diambil daripadanya karena tidak mau melakukan apa-apa. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Ya kan? Dunia akan bergeser, posisi akan bergeser. Orang-orang yang tadinya cinta Tuhan, pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dan orang yang dulu meninggalkan Tuhan pada hari-hari ini banyak sekali punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Jadi, saudaraku,
kata Kristen yang tersemat dalam diri kita, yang disebutkan oleh orang lain, yang disebutkan oleh KTP kita, tidak menjadi tolak ukur bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Ya, yang menjadi tolak ukur kita hidup di dalam Tuhan, kita makan firman Tuhan, kita suka kehendaknya. Kehendaknya adalah melakukan hal yang terbaik, karena kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, bukan untuk menikmati hal yang baik saja, tapi untuk melakukan pekerjaan baik, karena hal yang terbaik sudah diberikan kepada kita. Yesus digantung di kayu salib, ya, bahkan sampai mati. Untuk apa? Untuk menebus, menggantikan kita dari budak dosa, sehingga ia bangkit pada hari yang ketiga. Mengalami kemenangan, ia sudah mengalahkan maut. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jadi, keselamatan itu sudah diberikan sebelum kita bertobat, sebelum kita menjadi baik. Dan hari ini kita tahu bahwa orang-orang yang rendah hati, hidupnya diberikan kemenangan. Orang-orang yang rendah hati, hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang rendah hati ini, dalam tidurnya pun ia memuji-muji Tuhan. Karena dalam firman Tuhan yang kita baca itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dalam berbaring pun orang-orang yang dikenan oleh Tuhan ini suka memuji-muji Tuhan. Itu terjemahan dalam firman Allah yang hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, baik siang maupun malam, baik bekerja maupun istirahat, dia suka memuji-muji Tuhan. Ya, itulah orang yang rendah hati, ya kan? Orang yang rendah hati itu bukan hanya munduk-munduk, ya, menundukkan kepala, diam, tidak suka mantah, tapi kalau di belakang bantah, saudaraku. Ya, orang yang rendah hati punya ketulusan hati. Jadi orang yang rendah hati, hatinya itu tulus, saudaraku. Orang yang rendah hati tidak menyimpan luka. Orang yang rendah hati tidak menyimpan kecewa. Orang yang rendah hati tidak menyimpan dendam. Orang yang rendah hati belajar bersyukur dengan apa yang menjadi pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang rendah hati mendapatkan mahkota keselamatan. Orang yang rendah hati, ia mendapatkan pahala apa? Ganjarannya? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang boleh kaya, tapi tidak memiliki kehormatan, apalagi tidak memiliki kehidupan, nasibnya celaka. Orang punya kekayaan dan punya kehormatan, tapi kalau tidak memiliki kehidupan, nasibnya neraka jahanam. Tapi orang yang memiliki kekayaan, dia diberkati dengan kehormatan, dilimpahi dengan kehidupan, ialah orang yang dikenan oleh Tuhan, yang percaya, katakan amin. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, 40 hari ke depan sampai kita memperingati Paskah, renungkan karya Tuhan, renungkan pengorbanan Tuhan. Apakah membuat kita layak untuk menjadi orang yang sombong, atau membuat kita menjadi orang yang selalu belajar, menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dan bisa menghargai sesama, dan bisa menghargai otoritas, dan bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, di-cover oleh Tuhan, di-backingin oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, saudaraku, ibadah bukan hanya sekedar ritual, doa bukan hanya sekedar kegiatan, tapi karena kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, orang-orang yang sadar diri di hadapan Tuhan,
bahwa Tuhanlah yang memberkati kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong dan memberkati kita, siapa lagi yang sanggup membackup kehidupan kita? Orang boleh menolong kamu, tapi pertolongan seseorang itu terbatas adanya. Orang boleh membantu kamu, tapi bantuan orang itu kadang-kadang bisa berhenti. Orang boleh dekat dengan kamu, tapi kadang-kadang orang itu akan meninggalkan engkau, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, satu-satunya yang bisa menjadi sahabat karib, sahabat dekat, ya, bestie, itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jika engkau bersahabat dengan Tuhan Yesus, maka musuhmu akan dibuat menjadi sahabat. Jika engkau bersahabat karib dengan Yesus, maka orang-orang yang membencimu akan berbalik menjadi orang-orang yang mengasihimu. Orang-orang yang menutup pintu berkatmu, maka Tuhan Yesus akan membuat ia bermurah hati kepadamu. Saudara yang percaya, berkat kemurahan Tuhan dilimpahkan, dicurahkan, diperintahkan kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, mari belajar rendah hati. Karena orang yang rendah hati diperkenan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa untuk saudaraku semua, siapapun saudara tanpa terkecuali, kiranya Tuhan menyelamatkan hidupmu, Tuhan menolong hidupmu, Tuhan memulihkan keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Di dalam berkat nama Yesus, hamba berdoa untuk saudaraku semua, kiranya Tuhan menolong hamba-hambamu, anak-anakmu yang setia. Di dalam berkat nama Yesus, pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Di dalam berkat nama Yesus, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, ketika engkau mengalami kebuntuan dan gelap dalam perjalanan hidupmu, Tuhan akan menunjukkan terang dan kau akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu orang-orang yang rendah hati dan mau mengandalkan Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu dan keluargamu. Seisi rumahmu menikmati berkat kemurahan Tuhan. Engkau yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang lelah diberikan kekuatan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan menikmati kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kelelahanmu sudah ditanggung oleh Tuhan, dan Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Selamat menyongsong Paskah. Dalam 40 hari ke depan, kiranya Tuhan bersiap mengalami kemenangan demi kemenangan tiap-tiap hari, karena Tuhan berkenan dan senang dengan hidupmu yang baru. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada Shalom.